Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Handi Rosa, kita lanjut mengenai pembahasan yang selanjutnya, yakni pada video ke-6 ini bahas tentang tafsir Sayyid Qutb. Kita tahu bahwa Sayyid Qutb ini dengan karyanya yang fenomenal, yakni tafsir Zilalil Quran, yang merupakan salah satu karyanya. Sayyid Qutb ini bukan hanya saja seorang ahli tafsir, melainkan juga beliau seorang ilmuwan, juga sastrawan yang berasal dari negara Mesir. Ia banyak menulis dalam berbagai bidang ilmu, dan selain yang kita kaji pada saat ini, yakni tafsir Zilalil Quran. Sayyid Qutb ini dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 Masehi di kota Asyut yang ada di daerah Mesir. Subhanallah, Sayyid Qutb ini mampu menghafal Al-Quran di usia yang masih belia, yakni pada usia 10 tahun beliau mampu menghafalkan Al-Quran, juga disiplin ilmu yang lainnya. Itulah sekilas mengenai riwayat hidup singkat beliau. Kemudian juga banyak karya ilmiah dan intelektualnya yang ditulis oleh Sayyid Qutb ini. Di antaranya ada Muhammadul Syar'i fil Hayah, ada juga At-Taswir Al-Fanni fil Quran, ada juga Masyahid Al-Qiyamah fil Quran, ada juga An-Naqdu Al-Adabi Usuluhu wa Manhajuhu, ada juga Tiflun min Qaryah, dan masih banyak karya-karya lainnya yang ditulis oleh Sayyid Qutb ini. Kemudian dalam tafsirnya beliau menulis tafsir fi Zilalil Quran. Nah, tafsir fi Zilalil Quran ini juga disebut sebagai tafsir pergerakan. Tafsir fi Zilalil Quran ini pada mulanya belum menjadi suatu tafsir yang dibukukan, melainkan beliau menulisnya di majalah Al-Muslimun pada tahun 1952 hingga 1944, yang hanya mencapai 16 juz saja, tidak secara keseluruhan Al-Quran ditafsirkannya. Corak politik pergerakan yang melekat di dalam diri Sayyid Qutb ini mengharuskan beliau menulisnya mengetahui isi dari penafsirannya tentang negara. Jadi menurut beliau, negara itu didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan. Maka segala hal yang dapat mengganggu keadilan, seperti halnya hawa nafsu, harus dilenyapkan gitu. Ini menurut Sayyid Qutb. Kemudian khalifah juga merupakan seorang pemimpin gitu. Dan tugas seorang pemimpin itu harus diemban dengan sebaik-baiknya. Juga selain dipilih, ini merupakan suatu penghargaan dan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pemimpin atau khalifah, jadi di dalam tafsir Sayyid Qutb ini sedikit menyinggung tentang bagaimana khalifah di dalam Al-Quran. Nah, beliau memaparkan bahwa khalifah yang ada di bumi itu tidaklah sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
hanya sekedar diberi tugas, amanah, dan itu pun terbatas. Pembekalannya terhadap yang diberi tugas. Jadi untuk apa? Sebagai pembaharuan kehidupan dan tatanan modern, lebih modern daripada sebelumnya. Sebagai generasi penerus, khalifah ini mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi penerus yang sebelumnya, sebagai pengganti istilahnya. Pengganti apa? Pengganti kekuatan yang telah terdahulu dan pengganti peran dari sebuah kekuasaan. Nah, itu yang disebut dengan peran sebagai khalifah. Selain itu apa lagi? Khalifah juga sebagai pewaris dan pengganti tugas daripada khalifah sebelumnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan ajaran Allah, penegak kebenaran, keimanan, amal soleh, dan memberantas suatu hal yang mungkar. Jadi demokrasi itu bukan milik satu golongan, melainkan milik semua orang. Sebagai penegak hukum, maksudnya penegak hukum Allah, jadi syarat keimanan dan batas-batas keislaman. Kemudian juga sebagai pemakmur bumi, untuk meramaikan bumi, untuk menuntut ilmu, kemudian berbudaya, bernegara, dan berlaku bijak terhadap umat. Bagaimana cara menciptakan suasana yang damai, yang aman, kemudian mampu mengatasi segala rintangan yang hadang di dalam permasalahan yang ada di rakyat. Sayyid Qutb juga merumuskan beberapa syarat untuk menjadi seorang khalifah. Jadi ada syarat-syarat tertentu, tidak semua orang dapat menjadikan seorang tersebut pemimpin atau khalifah. Yang pertama yakni amanah. Kita tahu amanah merupakan suatu hal yang harus kita pegang dan harus yang kita sampaikan. Disampaikan kepada yang berhak menerimanya atau kepada yang diamanahkannya. Kemudian syarat khalifah yang kedua, keadilan. Nah, keadilan dalam suatu negara mesti ditegakkan sebagai kehidupan masyarakat yang adil. Juga ketaatan. Ini wajib. Seorang khalifah wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajib juga taat kepada Rasulullah. Kemudian juga taat kepada ulil amri, yang termasuk kepada syaratnya Islam dan iman. Ulil amri, orang mukmin yang meyakini batas-batas dan syarat Islam. Kemudian seorang khalifah juga harus mampu bermusyawarah, yang kemudian hasil musyawarah tersebut ditaati oleh pemimpinnya maupun oleh masyarakat umum. Apabila menemukan suatu kesulitan ataupun pertikaian, maka seorang khalifah harus mampu menerai di antara pertikaian tersebut. Itulah suatu pandangan atau gagasan pemikiran yang digagas oleh seorang ahli tafsir kontemporer, oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya di Zilalil Quran yang masyhur dikaji sampai saat ini. Itu mengenai Sayyid Qutb. Mungkin itulah daripada paparan materi ketujuh,
video ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.